Video ini menjadi perbincangan warganet sepanjang Hari Raya Idul Fitri lalu. Puluhan penumpang sebuah bus diajak makan bersama oleh supir bus yang membawa mereka. Mereka menyantap makanan khas Hari Raya Idul Fitri seperti ketupat dan opor ayam di rumah mertua sopir bus tersebut. Para penumpang dan awak bus terpaksa berlebaran di tengah perjalanan. Usai salat Id di Kabupaten Mamuju, awak bus kesulitan mencari warung makan yang buka di hari Lebaran. Sopir kemudian berinisiatif mengajak para penumpang singgah di rumah mertuanya untuk makan meski dalam kondisi sederhana. Pada saat itu tidak ada warung buka, Pak? Tidak ada, karena pas hari Lebaran, Pak. Itu penumpang sudah mengeluh pada saat itu? Ya, nyala lapar semua memang. Oh, lapar? Ya, kita juga seorang suka lapar juga. Suka juga lapar juga, baik. Bus Akap Borindo berpenumpang 30 orang berangkat dari kota Palu, Sulawesi Tengah dengan tujuan kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepedulian sang sopir viral setelah direkam dan diunggah ke media sosial oleh salah satu penumpang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Tujuh jenazah korban kebakaran toko Figura di Mampang, Jakarta Selatan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya, Rizky Hasan. Berikut seputar iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, salah satu keluarga ART yang menjadi korban kebakaran ruko di kawasan Mampang, Jakarta Selatan mendatangi lokasi kebakaran untuk mencari putrinya. Tangis haru tak terbendung saat sang ibu mengetahui putrinya menjadi korban kebakaran. Raut wajah kesedihan terpancar dari keluarga korban kebakaran di Mampang, Jakarta Selatan. Ya Allah, udah pulang lah. Pulang. Udah hujan gini. Sang ibu bahkan tak tahan meneteskan air mata dan sesekali menyebut nama putrinya yang turut menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ruko pembuat Figura tersebut. Menurut sang ibu, putrinya bernama Tiara baru bekerja sejak tanggal 8 April lalu menggantikan seorang ART yang pulang libur lebaran. Ibunya juga mengatakan jika anaknya Tiara hendak berencana kembali ke kampung halaman di Jawa pada hari ini 20 April 2024. Ngantiin yang Mbak pulang temen aku. Terus? Dia mau kemana? Rumah sakit Kramat Jati. Ayo. Namanya siapa, Bu? Anaknya, Bu? Tiara. Sementara kakak korban menuturkan adiknya mendapat pekerjaan sebagai ART di ruko tersebut dari rekan korban. Di Jawa. Waktu dapat lamaran kerja di sini dari mana, Mbak? Dari temennya. Usai mendatangi tempat kejadian perkara, polisi akhirnya mengarahkan pihak keluarga untuk mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, tempat dibawanya ketujuh jenazah korban kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. 7 jenazah korban kebakaran toko Figura di Mampang, Jakarta Selatan diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Korban menderita luka bakar hingga 100%, sehingga proses identifikasi akan memakan waktu. Proses identifikasi 7 jenazah korban kebakaran toko Figura di Mampang, Jakarta Selatan terus berlangsung. Korban terdiri dari 5 orang dewasa, 1 anak dan 1 balita, namun belum dapat dijelaskan secara rinci identitas para korban karena mengalami luka bakar hingga 100%. Pihak kepolisian juga masih menerima laporan dari keluarga atau kerabat korban untuk dimintai data antemortem guna memastikan identitas para korban. Sementara sejumlah keluarga korban telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyerahkan data antemortem. Jadi nanti tim dari Polda Metro Jaya juga akan mengidentifikasi dan mencari informasi pada keluarga yang sekarang
sedang di rumah sakit. Karena kondisi jenazah ini juga termasuk kondisi dengan luka bakar yang lanjut. Jadi stadiumnya grade-nya grade 4 ya, 3-4. Jadi memang barangkali nanti perlu pemeriksaan DNA juga. Ya hampir 90-100%. Di body bag itu kita akan matchingkan dalam satu keluarga atau bukan, siapa saja, kekerabatannya bagaimana. Saat ini disampaikan beliau untuk pemeriksaan DNA ya kita cari kekerabatannya melalui pemeriksaan anamnesis tadi ya. Sementara tadi dari tim saya yang di TKP sudah ada beberapa, tapi kita akan dalami lagi. Tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah mendirikan posko antemortem dan postmortem di gedung DVI dan instalasi forensik RS Polri. Posko didirikan untuk membantu proses identifikasi jenazah sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Secara detail, data antemortem meliputi pakaian, perhiasan, aksesoris, tanda lahir, bekas luka, tato, dan sampel DNA dari anggota keluarga kandung. Sedangkan postmortem meliputi sidik jari, golongan darah, DNA, serta konstruksi gigi. Data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data postmortem yang dimiliki tim forensik Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang pesawat terlibat ketegangan dengan petugas di Bandara Sultan Babullah, Ternate, Maluku Utara. Dampak erupsi Gunung Ruang, pihak maskapai membatalkan penerbangan. Seorang calon penumpang pesawat terlibat ketegangan dengan petugas maskapai di Bandara Sultan Babullah, Ternate, Maluku Utara. Para calon penumpang mempertanyakan keputusan maskapai yang tiba-tiba membatalkan sejumlah rute penerbangan dari Ternate menuju Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar hingga Labuhan. Pembatalan penerbangan disebabkan erupsi Gunung Ruang di Manado, Sulawesi Utara. Hari ini penerbangan dari dan ke Ternate cancel untuk lain klub. Pihak maskapai meminta para calon penumpang untuk menjadwalkan ulang penerbangan atau melakukan pengembalian tiket 100%. Erupsi Gunung Ruang menyebabkan hembusan abu vulkanik ke arah jalur penerbangan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Perwakilan dari 53 keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu tahun 2021 lalu akan menuntut keadilan dengan mendatangi perusahaan pesawat Boeing di Amerika Serikat. Perwakilan keluarga korban juga akan mengikuti sidang di Amerika Serikat pada Juli mendatang. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 silam masih menyisakan duka bagi keluarga para korban. Meski insiden maut telah terjadi 3 tahun silam, namun mereka menilai masih perlu menuntut keadilan. Demi mewujudkannya, sejumlah perwakilan korban akan terbang ke Amerika Serikat. Kita harapkan dari perjuangan Pak Charles dan Pak Danto, semoga nilai yang kalau dikalkulasikan terhadap nilai ya yang sebesar-besarnya gitu. Karena kalau dihitung nyawa yang akan bisa digantikan dengan nilai sebenarnya. Cuman kita segera berusaha supaya hak yang menjadi keluarga korban ini bisa segera diterima. Itu sih kalau dari Para ahli waris korban akan menemui langsung pihak Boeing Company untuk melakukan deposisi atau memberikan gambaran tentang kerugian para korban akibat adanya kerusakan pada produk SJ182. Hasil deposisi bisa menjadi bahan persidangan yang akan digelar pada bulan Juli tahun ini di Pengadilan Virginia, Amerika Serikat. Dan pengadilan di Amerika akan dimulai itu sekitar minggu ketiga bulan Juli tahun ini. Nah, untuk itu sekarang kita masih menjalani tahapan deposisi. Saya bisa laporkan kepada masyarakat luas bahwa penuntutan hak produk liability, tanggung jawab produk ini sedang berlangsung untuk ke-24 keluarga korban yang kami wakili. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 silam. Saat kejadian, pesawat membawa 62 penumpang termasuk kru kabin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Mahkamah Konstitusi memastikan tidak akan ada deadlock atau kebuntuan dalam penetapan putusan hasil Pilpres 2024. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas juga terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan, truk pembawa air mineral terbalik dan rusak parah. Warga Halim Asahan, Sumatera Utara dikejutkan dengan kecelakaan di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Akibat kejadian ini, sebuah truk yang membawa air mineral terbalik dan mengalami kerusakan berat. Kerasnya benturan membuat truk terpental hingga 10 meter. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian ini diduga akibat sopir truk kurang konsentrasi sehingga tidak mengetahui kedatangan kereta jurusan Rantau Parapat menuju Medan. Lagi kejadian sekitar pukul 10.13, Bang. Ada arah mobil dari arah sana, Bang, ingin ke arah Sunyalim. Ada kereta api U51 dari Rantau Parapat menuju Kisaran. Tiba sampai sini, Bang, kemungkinan mobil ini tidak travel, Bang, atau tidak melihat kanan kiri. Kejadian di perlintasan kereta tanpa palang pintu juga pernah terjadi di kawasan Jalan Lampu 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebuah mobil tertabrak kereta pembawa minyak yang sedang melaju dari Medan menuju Belawan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerasnya benturan membuat mobil hancur. Dari Asahan dan Medan, Sumatera Utara melaporkan. Puluhan siswa SMA di Maumere, Nusa Tenggara Timur dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir. Pihak sekolah berdalih mereka menunggak iuran komite sekolah. Duduk di luar sini kenapa? Kendala di uang sekolah. Uang sekolahnya berapa? Lagi 50. 50.000 atau 500.000? 50. Oh, 50.000 saja tidak bisa masuk ikut ujian. Pengakuan siswa SMA ini sungguh mengejutkan. Seorang siswi kelas 12 SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengaku dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak iuran komite sekolah sebesar Rp50.000. Namun bukan hanya satu orang siswa. Pihak sekolah mengakui lebih dari 30 siswa dipulangkan saat hendak mengikuti ujian akhir karena menunggak uang iuran komite sekolah dan belum menyelesaikan karya ilmiah. Sekolah beralasan kebijakan ini telah dikomunikasikan dengan para orang tua murid. Sekolah telah memberikan waktu tambahan selama 3 hari agar para siswa dapat mengikuti ujian susulan. Tetapi bukan hanya itu saja, kami malah menyampaikan dengan pemulangan itu, kami menyampaikan kalau bisa orang tua datang ke sekolah untuk menyampaikan apa kendalanya supaya ada solusi yang dibuat oleh sekolah untuk anak bisa ikut ujian. Lebih dari 30 orang siswa menunggak uang iuran komite mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Menurut pihak sekolah, para siswa yang dipulangkan sudah mengikuti ujian akhir susulan setelah menyelesaikan karya tulis ilmiah dan membayar iuran komite sekolah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, News melaporkan. Pemirsa, menjelang sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi 22 April mendatang, sejumlah kelompok masyarakat melakukan aksi bersama. Relawan gabungan dari pendukung pasangan 01 menggelar sholat Jumat bersama di depan patung kuda guna mengawal putusan MK yang adil. Jelang sidang putusan sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi bersama untuk menyampaikan aspirasi di kawasan depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Relawan gabungan pendukung paslon 01 melakukan aksi bersama mengawal Hakim MK guna menuntut putusan yang adil. Masa yang terdiri dari Poros Buruh, Forum Bersama 01 dan sejumlah kelompok relawan lainnya juga melakukan aksi sholat Jumat bersama dan orasi di depan Patung Kuda Jumat siang. Mengikuti semua proses yang sedang berjalan di MK, termasuk semua situasi yang ada di negara ini.
Karena kita tahu ini adalah sidang MK ini adalah berkaitan erat atau bukan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang penuh kecurangan. Ya. Dan sekarang kita mau tunggu bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang bersidang. Rakyat berharap hakim-hakim konstitusi itu bekerja jujur, profesional, sesuai norma hukum yang berlaku. Tidak ikut tipu-tipu yang dijalankan oleh rejim pemerintah Jokowi ini. Dan termasuk paslon 02. Dalam menjalankan aksi bersama, massa menyampaikan beberapa aspirasi, diantaranya mengungkap kecurangan dalam pemilu dan memutuskan hasil sengketa pemilu secara adil. Sementara guna menjaga situasi kondusif, demonstrasi dipusatkan di depan patung kuda. Pihak kepolisian juga menutup Jalan Merdeka Barat arah Harmoni sejak Jumat pagi dengan mengerahkan ratusan personil gabungan. Dari Jakarta, Elsa Kesi, Julkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi memastikan tidak akan ada deadlock atau kebuntuan terhadap putusan hasil Pilpres 2024. Pengambilan keputusan diprioritaskan melalui musyawarah untuk mufakat. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menjamin tidak ada deadlock dalam putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Hingga pengumuman pada 22 April mendatang, Hakim Konstitusi terus melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH terkait pengambilan keputusan. Keputusan akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat secara berjenjang. Jika mufakat tidak tercapai, akan dilakukan voting terhadap 8 hakim konstitusi. Namun bila suara imbang 4-4, maka ketua sidang pleno yakni Suhartoyo yang menentukan. Aturan tersebut telah tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang MK sehingga dipastikan tidak ada deadlock atau kebuntuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pengadilan. Ya, keputusan tidak bisa diambil dengan suara terbanyak, maka suara ketua sidang pleno itu menentukan. 8 hakim konstitusi ada 2 pendapat yang berbeda misalnya kan. Ini contoh ya. 4-4. Lalu mana yang menjadi putusan? Itulah di ayat 8 pasal 45 Undang-Undang MK itu di mana posisi ketua sidang pleno. Kalau di sini, ini contoh ya. Kalau di sini berarti ini yang menjadi putusan. Sementara Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistiowati Irianto menanggapi putusan MK akan menjadi ujian bagi negara Indonesia. Karena mengingat kasus ini menguji pilar-pilar negara hukum yang dimiliki Indonesia mulai dari demokrasi, HAM, dan mekanisme kontrol untuk mengontrol pemisahan kekuasaan. Nah, sengketa pemilu di MK itu diselesaikan di MK, artinya kita juga sedang menguji pilar-pilar negara hukum. Pilar pertamanya itu adalah demokrasi, ya. Pilar keduanya adalah hak asasi manusia. Maka dari itu sengketa pemilu Pilpres 2024 ini bersifat sangat khusus, tidak bisa direduksi menjadi penyelesaian sengketa biasa, sehingga ada harapan agar hakim MK bisa memikirkan pertimbangan yang melampaui analisis doktrinal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang pencarian bakat anak-anak menghafal Al-Quran atau Hafiz Indonesia kembali hadir pada Ramadan tahun ini. Para peserta melakukan medical check-up untuk memastikan kesiapan fisik menjalani karantina dan kompetisi selama 1 bulan. Anak-anak berusia 5 hingga 8 tahun, para penghafal Al-Quran dari seluruh Indonesia ini mengikuti kompetisi Hafiz Indonesia 2024. 48 peserta yang terpilih akan menjalani karantina dan kompetisi selama 1 bulan. Memastikan kesiapan fisik peserta, Eka Hospital Permata Hijau memberikan support melalui tes kesehatan berkala setiap 1 minggu sekali. Merupakan salah satu komitmen dari Eka Hospital Permata Hijau untuk mensupport kegiatan Hafiz Indonesia. Ada 2 tahap ya sebenarnya. Yang satu medical check up, tentunya memeriksa keadaan fisik dari mulai nadi, suhu, tekanan darah, kemudian pemeriksaan fisik lengkap dari kepala sampai ujung kaki.
Fasilitas cek kesehatan berkala juga diberikan pada pendamping atau orang tua anak. Dari Jakarta, Amrina Rida Hoirudin, iNews melaporkan. Setelah menang atas Australia, Timnas Indonesia U23 tinggal butuh hasil imbang saat jumpa Yordania di laga pamungkas hari Minggu. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, usai lolos ke anggota DPD dari jalur independen, komedian Alfiansyah Bustami alias Komeng digadang-gadang akan maju di Pilkada Depok, Jawa Barat. Sementara Wali Kota Medan, Bobi Nasution, akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Usai lolos sebagai anggota DPD dari calon independen, komedian Alfiansyah Bustami alias Komeng digadang-gadang akan maju di Pilkada Kota Depok, Jawa Barat. Komeng diperkirakan maju sebagai bakal calon wakil wali kota Depok mendampingi Sekda Kota Depok Supian Suri. Menanggapi kabar tersebut, Komeng belum berani berkomentar namun bisa saja terjadi. Abang ikut supaya tampil di Pilkada Depok menurut Abang dampingi Pak Supian. Gimana Bang? Itu belum tahu ya, karena kan saya aja kan ini di DPD aja belum pelantikan. Karena memang katanya yang salah mungkin ya, pelantikan. Jadi pelan banget ini. Harusnya mungkin cepetikan ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat. Jadi semuanya masih menunggu, walaupun memang Depok itu salah satu dapil saya juga. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Bobi maju sebagai calon gubernur setelah diusung oleh Partai Golkar. Selain Bobi, Partai Golkar juga ditengarai sedang mengusung mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa. Makanya kan saya bilang sampai dengan hari ini Golkar itu menyampaikan surat tugasnya 2 sebagai tugas sebagai wali kota Medan, calon wali kota Medan dan calon gubernur. Ya dua-duanya kita ikuti proses. Kalau keinginan kita sendiri Pak, misalnya gubernur atau wali kota? Keinginan kita. Saat ini Bobi juga sedang membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain. Dari Medan dan Depok melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sulawesi Tengah secara resmi membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Sulawesi Tengah. Partai Perindo yang kini memiliki 23 kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota siap menjadi partai pengusung pada Pilkada serentak mendatang. Jelang Pilkada serentak November 2024 mendatang, Partai Perindo membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Tengah di kantor DPW Partai Perindo di Palu. Proses pendaftaran akan dilakukan secara terbuka untuk memberikan peluang putra-putri terbaik Sulawesi Tengah menjadi pemimpin yang amanah. Pada kontestasi Pilkada serentak, Partai Perindo Sulawesi Tengah siap menjadi partai pengusung karena memiliki 23 kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Partai Perindo itu akan ikut dalam kontestasi dalam pengertian akan menyumbangkan kursinya untuk digunakan oleh putra-putra terbaik daerah kita di Sulawesi Tengah, baik calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wali kota serta wakil wali kota. Pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tengah akan dibuka hingga 30 Mei 2024. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.